berarti lo di Friendster ini baru 3 tahun yang lalu. Influencer Dan ya. terutama lo mengedukasi sama orang-orang bahwa dari skateboard ini lo bisa hidup lo gitu. Ya, tujuan gue sebenarnya di konten gue itu kayak gue pengen ngangkat orang-orang yang selama ini nggak terlihat sih. Kayak orang ngelihat seniman coret-coret sembarangan graffiti. Nah gue ngangkat tuh orang itu kayak ini orang ini walaupun coret-coret nih hidup loh dari situ. Dibanding lu cuman mabok doang sama ngomongin orang gitu. Ini bisa hidup. Nah gue ngangkat gitu BMX gue angkat, olahraga serunya olahraga kayak inline skate itu gue bawa ke situ. Karena gue pengen banget ngasih tahu. Gue bilang kan skate ini street culture lah. Gue ngasih tahu tempat bermain gue nih, ini ada loh orang-orang kayak gini loh. Walaupun mungkin kayak, orang udah tahu gue. Beda apa ya? Beda masa gitu loh maksud gue. Iya. Beda masa. Tapi lo yakin bahwa skateboard ini bisa menghasilkan buat lo sendiri? Apa yang lo rasain sekarang dari skateboard? Wah, yakin gue. Sejauh ini gue yakin sih. Tadi ngomong di belakang lu katanya gue gimana ya? Nangis lu tadi. Begging ya kan? Beda. Enggak, itu enggak. Wow. Itu bisa-bisanya gue aja. Iya. Tapi lu yakin ya? Makanya lu bisa memberi knowledge sama orang-orang bahwa dari skateboard ini. Salah satu impian gue yang sekarang itu adalah gue pengen banget, terlalu muluk-muluk sih dan munafik ya, tapi gue pengen banget bisa jadi icon skate di Indo sih. Apa yang menurut lu muluk-muluk dan munafik? Ya untuk mengakui gue pengen jadi icon. Kayak ngapain lu jadi icon? Banyak orang yang bisa jadi icon selain lu, Ji. Mungkin akan orang bakal ngomong gitu. Kalau gue selalu mikir kayak mungkin kayak banyak yang lebih jago, banyak yang lebih gini. Tapi gue kayak ngerasa gue nggak lagi ngomongin yang lebih jago. Gue butuh contoh gitu, butuh seorang icon yang suatu saat orang ngerasa anak gue pengen main skate. Biar kenapa? Biar kayak dia. Hidup gitu. Kayak sekarang ya mungkin kalau misalkan anak gue nih ngomong, "Pah, aku mau main game aja, main handphone." Gue nggak akan marah. Karena dia bisa ngomong, kenapa lu pengen main game? Emang lu bisa hidup dari game? Just No Limit bisa tuh. Ada yang Just No Limit. Iya, tahu. Bisa beli Ferrari, itu bisa. Akhirnya gue mulai paham gitu kayak, oh iya ya, ada contohnya. Iya. Nah itu yang gue pengen di skate itu ada gitu, tapi di Indo. Kalau di luar mah banyak ya kan. Cuman kalau di Indo kan kayak pengen jadi musisi, ngapain lo jadi musisi? Itu slang biar begitu juga jadi. Akhirnya orang-orang, oh iya deh, coba lu di skate coba. Kalau anak lu mau main skate, ya udah paling lu suruh, udah hobi aja. Begitu dia pengen hidup di skate kan lu juga galau tuh. Jangan lah, belum ada kayaknya yang bisa dijadiin contoh. Gitu. Kalau menurut Satria PJ pribadi. Oh, begini. Satria PJ pribadi. Tapi di Jakarta ini menurut lu ada gak seprofesi kayak lu gitu? Yang setara mungkin? Yang setara, selevel atau gitu? yang lebih? Ada yang mungkin yang lebih? Yang berawal dari skateboard. Sama kayak lu, sama. Menurut Satria PJ pribadi sih. Jo, pakai Jo. Pakai Jo. belum ada yang real beneran dari skate sih. Emang lu tahu? Maksudnya? Maksud gue gini, yang lu main skate, lu nggak keluar dari zona skate lu hidup dari skate mungkin ya, kayak mungkin lu bisa ngebangun dari bisnis skateboard lu, tapi lu tetap main skate. Intinya lu nggak keluar lah dari zona lu. Gue nggak ngomong dunia kerjaan ya. Yang kejadian yang masih Satria PJ pribadi lihat, masih sering lihat tuh kayak, oh dia karena dia kerja gitu loh menurut gue, dia kerja di luar skate. Nah itu banyak. Tapi yang lu beneran hidup Reno sebenarnya hampir tuh. Kalau dia sabar, kalau gue lihat dapetin semua, tapi dia kan nggak sabar, mungkin dia pindah haluan. Berarti kalau misalkan nih, Enggak bisa. Dia orang lain terus. Ini lagi lu kan, lu jangan lihat yang ininya. Jangan lihat orang lain. Ini lu kan. Tadi kita pertanyaannya kan adalah ada nggak nih yang lebih dari lu atau setara sama lu gitu. atau yang lebih tinggi juga nggak apa-apa. Di skateboarders di sekarang ini. Yang tadi lu jelasin kan kayak ya tadi Nggak cabang lah ya, kalau bercabang ren, ya. bercabang kemana-mana ya kan, traveling. Ini otaknya traveling nih. Nggak ada sih sejauh ini. Nggak ada. Belum ada. Menurut Satria PJ pribadi. Mungkin kalau menurut Om ada. Enggak. Tanya gue, nggak ada. Nggak ada sih. Itu
tuh yang jawaban gua tunggu. Iya. Gue jadi deg-degan gitu. Kan? Enggak, karena penjelasannya sesimpel itu. Betul. Gue nggak ngeliat kayak gini, Ji, si Anu bisa punya skatepark ini. Orang tuanya, atau enggak dia emang punya duit gitu. Iya. Atau enggak si ini bisa, ya karena dia punya penginapan, punya hotel, dia dari situ gitu. Enggak yang lu dari bawah lu ngerasain semua dapetin gitu loh. Oke. Jadi lu kalau rasain tuh ya. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh nih, misalkan kita ambil contoh dari perkataan lu tadi yang nggak bener-bener real di skateboard, ya kan? Ya, istilahnya nyari uang di skateboard, itu berarti bukan seorang skateboarder. Tetap seorang skateboarder. Hah? Tapi dia nggak jadiin skateboard itu sebagai hidupnya dia, menghidupi dia enggak. Oke, ya benar. Jadi dia bukan seorang skateboarders yang menjadikan si skateboard ini menjadi profesi dan mata pencahariannya dia gitu. Iya. Berarti kalau kita apa? berarti kalau Lama misalkan pengen pup nih. enggak, kalau misalkan Pencret lagi. kalau misalkan teman kita gitu Iya, yang emang anak skate tapi dia lebih cenderung nyari uangnya di tempat lain Dan berhasil. dan berhasil. Misalkan. Itu disebutnya apa? Skaters juga, skateboarders, tapi buat gua tuh dia, buat Satria Fiji pribadi, biar nggak salah ngomong, biar nggak salah ngomong. Ya, tapi menurut gua pride-nya akan berbeda gitu loh. Pride-nya Akan berbeda. Makin seru nih, makin seru ya. Pride-nya akan berbeda. Ngobrol sama Satria Fiji di sini doang nih. Dia bisa tambah seru. Iya kan? Pride-nya akan berbeda, serius. Gak cuma cuap yang lo bisa nggak tantangin, gue tantangin lah, lo bisa nggak nih Oli kayak begini nih, gak cuma gitu. Di sini Satria Fiji akan bilang lebih seru dan dia akan ngungkapin, ya kan, apa yang dia punya, apa yang dia rasa, apa yang dia, pokoknya semua deh. Yang dia Ini cuma peroleh lah. di sini Ini doang cuma dia. di sini Iya. doang loh, bener loh. Asli. Tapi menurut Satria Fiji pribadi, jangan lo kembangin nanti ke lain nih. Langsung sombong banget ibu-ibu aja. Cuma di sini doang. Soalnya kalau lihat yang lain-lain ya, kalau yang lain-lain tidak ada yang sama. Iya. Tapi kita tidak menyalahkan mereka. Oh iya, enggak lah. Karena mereka punya sisi sendiri, Iya. kita punya daerah sendiri. Iya, kita di Sapa Kamu ini kita hanya mencari informasi narasumber gitu. Betul. Tayangan kita ini mengedukasi kalian atau tidak, atau menginspirasi kalian atau tidak, itu tergantung kalian sendiri semuanya. Iya, Persepsi masing-masing. persepsi Itu sebuah masing-masing. persepsi masing-masing. Tapi jangan deg-degan dong. Pertanyaannya lumayan gimana ya? Berbahaya gitu, berbahaya sekali loh. bahaya ya? Bahaya sekali. Itu cuma Enggak. reality. Karena lu lagi bercabang ya. Traveling. Berbahaya sekali loh. Nggak, tapi contohnya jangan skate lah ya, musisi lah. Banyak juga loh musisi yang kayak lu nggak kerja gitu. Gue percaya dari musik gue, selama ini juga hidup dari musik. Ada. Tapi gue nggak bisa terima itu. Kenapa tuh? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena lu bukan seorang musisi. Lu skateboarder. Oh iya kan Lu kita tidak, bilang, lu skateboarder. lu tidak bisa Mengaplikasikan ke orang. mengaplikasikan ke orang. Bahaya loh. Cuma loh. Serangannya langsung. Iya, makanya gue bilang lu jangan kemana-mana dulu. Iya kan, kita kan lagi ini dulu. Iya, kita jangan. mau cari informasi. Ah, ya kan? karena Gimana seorang Satria Fiji, seorang influencer itu. Dan lu bangga nggak jadi seorang influencer? Enggak sih. Kok nggak bangga? nggak bangga tapi lu jalanin. Iya. Enggak, karena buat gue tuh bangga lumayan belum nyampe impian gue. Oh, Tapi gitu. untuk menurut orang lain yang lihat lu nih, J, iya kan? Lu tuh seorang influencer. Iya. Iya kan? Lu harusnya bangga dong. Beban gue. Beban. Kenapa? Beban aja karena gue harus sesuai dengan apa yang gue jalanin gitu. Dan untuk sampai tingkat bangga itu gue belum dapetin impian gue di titik itu. Masih perjalanan lah ke situ. Tapi bebannya itu Beban karena menurut gue gini, sekarang apapun yang gue lakuin, apapun yang gue kerjain, itu akan jadi contoh yang baik dan buruknya persepsi mereka masing-masing. oke. Itu yang kadang-kadang jadi beban gue yang kayak,
oh gue kayak nggak bisa terlalu begini deh. Ada Ini ini gitu tuh. diterimanya baik apa enggak sih? Iya. Gitu ya. Karena lu bayangin begitu gue jadi gimana ya? Gue nggak bisa ngomong langsung inti. Harus kupas kalau ngomong gitu. Takut semua salah ngambil intinya gitu. Iya. Sebenarnya itu bukan beban sih, Ci. Itu sebenarnya challenge buat lu. Gimana caranya Bener. orang terima tuh positif ya? Iya. Mau positif mau negatif itu sebenarnya challenge buat lu. Iya, Kayak satu benar. contoh nih kemarin skate day. Skate day gue bikin di pandemi. Yang Hah? tahun kemarin. Yang Oh iya mana? iya. Oh, skate Kemarin, day. iya, 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 gue iya. bikin. Tahun 91. Kamu tua ya? Terus gue bilang kan, gue bilang nih, Iya. ke senior gitu, maksudnya ya ke teman-teman yang lebih tua juga. Iya, gitu. iya. Gue bikin skate day nih. Jangan Jangan, lebih tua gitu kan. jangan Ji. Kenapa emang? Eh. Gila lu bikin skate day sekarang ribet lu. Aha. Sekarang lu nanti lu digoreng karena lu influencer. Aha. Lu ngumpulin massa. Tapi di sini gue ngerasa kayak gue skater men. Aha. Kalau emang kita diomelin di apain juga emang kita skate gitu maksud gue. Ah. Itu roots gue lah. Iya. Udah biasa gitu. Tapi beban gue adalah karena lu influencer gitu Iya, kan. iya. Gue cari pembenaran. Ternyata di 21 Juni kemarin adalah skate day, CFD dibuka kembali. CFD tuh. Car Free Day. Oh, Car Free Day. Jadi Car Free Day baru dibuka lah di pandemi. Di otaknya fried chicken. Gue bikers, men. Terus baru dibuka kembali. Itu jadi momen gue, wah gua baru dibuka. Kalaupun gue salah mengumpulkan orang, tapi gue nggak 100% salah. Akhirnya jam 11 malam gue sama anak-anak bikin flyer. Bikin kita di duku atas. Oke, bikin tak. Gue post jam 12 malam. Lu posting. Yang datang itu tujuan kita cuman gini. Paling enggak ini nggak hilang lah. Masa tiba-tiba tiap tahun ada skate day terus hilang gitu kan, sayang kan. Biarpun sebentar juga nggak Iya, masalah. akhirnya gue mikir paling 50-100 orang lah yang ngumpul. Oke, post jebret. Yang datang 900 lebih. Yang datang banyak nih ya kan. Karena itu gue sengaja gue ngumpulin jam 7 pagi. Anak skate itu susah bangun pagi lah. Iya. Paling kalaupun jam 7 pagi datang nggak tidur. Gue pikir paling 50. Feeling lu berapa nih? 50-100 ada lah. Terus apa nih tujuannya? Kita bagiin masker pas pandemik nih. Gue jadi kemarin, nah kalau belum tahu kemarin itu gue bikin skate peduli COVID. Jadi lambangnya logo skate gitu. Keren. Nah itu gue jualin baju, jadi kerjasama sama salah satu brand yang dimana penjualannya gue bikin maskernya dibagiin ke seluruh Indonesia. Tapi yang bikin kerennya adalah masker itu yang bagiin anak skate. Jadi gue bagiin di Aceh semua, gue kirimin deh tuh. Ada logo Lops, ada skate-nya gitu lah. Nah akhirnya skate day kemarin gue jadiin itu tuh. Udah kita bikin aja temanya skate peduli COVID. Kita bagiin masker di CFD. Ternyata pas hari das rame Pak. Gue kayak Om. Kakak. rame beb. Lu lihatnya kesana mulu kesini juga. Itu tuh. Jadi rame gitu loh. Terus gue takut nih. Jadi gue pengen ngorbanin orang nih. Aduh, rame banget ya. Ibarat ada lu nih gue. Lu aja Ron, lu aja Vin. Gue gitu ya kan. Gak bisa lah kan dia. Anak-anak mana mau dengerin gue nih. Sedangkan pasti orang tahu lu. Terus gimana dong? Cara ngumpulin lu berdiri lah di atas alat. Jadi ada piramid, gue harus berdiri di atas itu tuh. Gue bilang, wah kalau gue berdiri abis nih gue. Dipoto sana, foto sini dong. Jatuhnya gue pengumpulan massa kan. Gue bilang gimana caranya ya kan. Udah deh, gak apa-apa deh. Karena gak ada lagi, gue naik ke atas itu. Gue pakai toa. Ya terima kasih udah pada dateng. Gue ada stres tuh, banyak yang foto segala macem. Terus gue langsung pakai kata-kata yang bikin aman buat gue. Ya jadi acara hari ini tuh kita membagikan masker ke seluruh orang-orang yang pada olahraga di sini. Mau polisi segala macam itu harus dibagiin. Gue edukasi duluan di awal. Terus setelah edukasinya bagus, di bawahnya baru gue ngomongin. Nah dari bagian masker ini yang penting kita tetap bisa merayakan hari skateboard sedunia. Pindah itu dari skatepark, karena skatepark nggak muat pindahlah ke jalanan. Jadi jalanan duku atas yang gede tuh, Sudirman. Pas pindah ke situ, berhenti semua, karena penuh, anak skate penuh. 900 lumayan menutup jalan lah. Gue bilang wah foto dulu, foto datar, foto jalan nih. Itu karena gue sebel waktu itu sepeda lagi rame.
Dan sepeda nggak pernah diomelin. Hmm. Gue bilang dia mau ngumpul nggak pernah diomelin. Jadi gue ngerasa kayak skateboard juga bisa. Begitu ngumpul, wah sepeda pada marah-marah suruh kita jalan. Akhirnya jalan lah kita. Sasaran utama adalah kayak polisi, pol pp yang gitu-gitu kita kasih duluan. Ternyata pas ngasih polisi kan deg-degan juga kan. Tangkap apa enggak nih, jangan-jangan oh kamu rame-rame. Ternyata dia nerima. Oh, akhirnya berhasil lah. Terus dari situ bikin games kecil, terus gue bilang kan, nih kalau kita panjangin lagi masalah. Karena jatuhnya udah nggak ada acara. Iya. Mending bubar. Maksudnya ini takut ini ya, kamuflasenya takut Ketahuan. terendus. Iya, Terendus. akhirnya bubar lah di situ. Dan yang gue seneng Lu juga diketawain lu. gue seneng. Gue seneng gitu. Soalnya arah dia ngomong, tahu nih gue bakal kemana. Oh iya. Oke. Terus. ya Tapi enggak kan? enggak. Enggak kan? Tetap bahwa bagi-bagi masker itu tetap adalah menjadi sebuah main event ya kan? Main event. Jadi itulah. Tapi nice tuh. Lu nice tuh. iya, nice. Lu Peluk keren. boleh peluk gak? Enggak boleh. Enggak boleh. Jangan cium leher. Aduh kok traveling mulu nih ngomong orang ini nih. Gawat nih. Tapi acara itu sukses ya. Sukses. Sukses. Tapi ini apa nih, Ji? Aduh. Ini buku ya, apa? dari tadi lu ada di meja nih. Ini gua gimana belum nih? tahu. Apa nih? Itu tuh yang itu Ron yang udah buka kan? Mana? Itu Oh Ini ini. di bos ini ada nih. Enggak ini nih. Ini aja di bos. Iya, iya. Oh ini. Ini apa nih? Ini apa nih, Ci? Biografi lu. Ya. Ini tentang perjalanan lu dari Nah, Dari seorang poster. poser. Dari seorang poser sampai lu Menjadi skater. menjadi skater, mendalami Dan hidup dari situ. Hidup dari situ. Ini kita akan kupas sih sebenarnya kalau misalkan kita udah baca atau sebelumnya dia Iya. kasih ke kita ya kan. Oh, Iya, jangan. harusnya Jangan. sebelum Tapi ini adalah surprise ya kan karena kita pun belum baca jadi surprise dan kita nggak tahu nih. Karena ini baru akan di launchingin. Oh ini bakal di launching, baru akan di launching. Sebenarnya nih harusnya bulan Maret tahun lalu. Tapi nggak tahu kenapa apesnya gue pas banget sama lockdown pertama kali di Jakarta. Kesini aja. Pas pertama kali lockdown di Jakarta. Jadi gue waktu itu acara hari Minggu di FX. Gue ngundang semua orang-orang yang punya kontribusi dari media skate gitu-gitu, terus senior terus kayak komunitas gue undang. Tiba-tiba nih hari Sabtunya lockdown. Acara gue Minggu. Oke. Gue udah sewa tempat, udah siap semua. Acara Minggu yang udah nggak mungkin dijalanin. Benar. Karena itu baru pertama kali lagi rame lah lockdown. Lu ini dong langsung anjing. Yoi. Ya. Dan walaupun temen gua tadinya tuh dari awal orang kayak gini, ngapain sih lu launchingin buku? Udah lu jual aja gitu, maksudnya lu bikin aja gitu. Tapi gua kayak ngerasa kita ini nggak hal yang nggak biasa, anak skate bikin buku tuh nggak biasa. Berarti gitu. ini adalah autobiografinya lu. Iya. Autobiografi lu. Iya, dari pertama kali poser terus Dari seorang gitu poser menjadi seorang skateboarder yang skateboarders yang profesional. profesional. Yang berhasil. Ini one of Indonesian pro skateboarder. Skateboarder. Iya. Ada nih foto Apa gua nih? masih poser. Lu jangan ketawa gitu dong. Dari dia aja ngeliat langsung. Ketawa langsung gitu. Kayak Anjir. Tapi udah ngatung celana. Kenapa keren? Kenapa? Nggak apa-apa dong. Ini kan sejarah. iya. Iya kan? Kita jangan Benar-benar menertawakan sejarah. harus dong. diingat itu. Iyalah. Iya kan? Presiden Soekarno aja ngomong kan. Iya. Karena sejarah itu nggak bisa diulang. Tuh. Ya sebenarnya gue juga awalnya banyak waktu gue pas pengen bikin buku tuh terus bilang kayak kenapa lu nggak bikinin video aja, video dokumenter gitu. Terus gue mikir kayak udah banyak gak sih orang semua sekarang semua orang main digital, akhirnya lu cuman puas di digital gitu, nggak ada. Ya gue nggak tahu ya digital sampai kapan Nggak gitu. ada fisiknya gitu. Iya. Maksudnya ini adalah sebuah apa namanya? Karya sebuah fisik. Perjalanan sebuah dia. karya fisiknya seorang Satria Iya, Fiji. iya. Makanya lu bikin buku ini. Bikin buku. Ya gue berharapnya sih kayak
Mungkin dari buku. Nice. Karena kan banyak banget orang suka nanya gini ke gue kan. Gimana sih cara dapat sponsor? Jadi anak skate gimana sih? Susah gak sih segala macam? Gue jarang banget ngungkapin gitu kayak. Udah gue kupas aja di sini pahitnya. Gue nggak di sini tuh isinya nggak yang bagus semua. Oh gitu, ada pahitnya juga ya. Gue tetap ceritain skateboard tuh begini, nggak segampang ini itu segala macam gue ceritain di buku ini. Nice. Dan ini jadi autobiografi skate pertama kayaknya sih. Gila, pertama nih ya. Kayaknya. Menurut Satria Viji. Menurut pribadi Satria Viji. Menurut Satria Viji pribadi. Jadi ini cuman pokoknya ini ada di Etax. Kalau yang jauh dari Jakarta bisa beli di Shopee. Oh ini dijual juga? Dijual juga. Dijual. Berapa nih lu jual? 100.000. 100.000. Jadi kalau yang nggak sempat merasa jauh, Etax itu di Ben Hill ya? Ben Hill. Di Ben Hill. Jadi yang ada di Cirebon atau Ya. di mana? Lu juga belum pernah lu ke Etax tuh? Wah parah. Belum. Kita sih cuma ngomong aja ya Etax Iya, gitu Etax. karena tahu orang-orang ngomong kok Etax. Jadi kita kalau nggak tahu. ada yang Soalnya belum- sekarang itu banyak banget ada banyak skate shop, banyak Banyak. park yang baru-baru kita aja nggak tahu deh. Belum sempet sempet datang. Iya. Maksudnya ke sana belum sempet belanja di sana lah ya. Belanja ke sana, belum Debit, sempet debit. kenalan juga karena Jadi belum nih. Gue belum. Siapa kamu? Siapa kamu sih sebenarnya? Enggak. apa kamu? Masa belum? Siapa kamu? Siapa kamu? Ada masalah. Enggak, jadi gua sama Roni belum sempet ke mana-mana. Gua aja belum ke itu, ke Elbrick. Belum gua. Gak usah lah. Gua udah Nggak, kayak saking banyaknya sih Saking sebenarnya. banyaknya. Ini lu nulis sendiri atau lu dibantu sama Dibantu. penulis? Dibantu. Makanya nih gue jual. Oh, gitu. Siapa Sama penulisnya? Di sini ada Mohan Haizan. Terus ada editornya juga. Ya. Ya, dan ini foto-foto di dalam juga ada pulang pergi pagi. Oh. Nah, bagi-bagi. Dibantuin dari dia juga. Ya. Nice sih ini. Oke. Berarti banyak campur tangan ya? Banyak. Kayak campur tangan. Karena gue bukan penulis kan. Iya. Karena lu seorang aktor di sini. Lo bener dong. Iya. Iyalah, lu kan ada di sini. Lu seorang pelakunya kan di Iya. sini. Iya. Mantap banget nih. Justru tadinya buku ini tuh pengennya real buku. Oh gitu. Nggak ada foto. Oh, oke. Beneran buku gitu yang cerita. Terus gue ngerasa kayak era kayak udah berubah deh. Agak boring ya Iya bacanya kan, gitu. misalkan lu baca gitu, ya Satria Viji dulu begini, terus Nggak nggak ada ada gitu fisiknya fotonya. ya. Paling nggak kan lu pas gini, oh iya nih dulu dia gini nih gitu. Iya. Cedera segala macam, oh iya bisa cedera juga gitu. Iya. Walaupun Mantep. itu Nice. perdebatan panjang pasti. Oh, tadinya begitu ya? Oh, iya. Karena dari penulis akan ngerasa kayak enggak sih buku harusnya nggak terlalu banyak foto gitu. Tapi gue kayak lah ini kan buku gue. Itu ya, Bukan itu gua gua. sukanya. Iya. Ya kan lu harus mempertahankan diri. Benar. Jangan sampai terkendali sama orang lain. Betul. Ya kan? Lu maunya begini, jangan lu mesti begini aja ya, lu iketin gitu. Jangan. Adalah idealis sedikit yang lu harus keluarkan karena ini kan tentang hidup lu ya. Iya. Luar biasa. Satria Viji. Satria Viji pribadi. Mbak, mobil saya tolong. Enggak, ini turun. Weh. Nah, lu ada kepikiran apa lu waktu itu langsung mau gua bikin YouTube ah? Si Intips V ini. Jadi Gua nggak mau ngomong Intips SV ya. Apa? Karena itu rancu kalau di bibir gua tuh rancu gitu. Intips V itu lebih elegan. Apa skateboard nggak menghasilkan, nggak lu merasa nggak puas? wanna be famous gitu ibaratnya. Ya, let's say Sih kalau apa tuh? sosial media lah gue nggak bilang karena YouTube gue sama Instagram tuh nggak beda jauh. YouTube Gua sama dalamin. Instagram nggak beda jauh. Gue mikir kayak waktu itu Lu Instagram dulu atau YouTube dulu? Instagram. Instagram dulu. Enggak sih, YouTube dulu sebenarnya. YouTube dulu. Lah, Tapi gimana sih, YouTube- lu muter-muter YouTube gimana? gua dulu. Jadi YouTube dulu atau Instagram dulu? YouTube. YouTube dulu. Tapi YouTube gue yang dulu tuh nggak Lah, dijadiin. dengerin ini lagi
YouTube gue itu nggak, jadi kalau orang lihat, kan gue baru 2 tahun, jalan 2 tahun nih YouTube-nya. YouTube-nya baru 2 tahun. 2 tahun. Tapi tanpa sadar, sebenarnya gue dulu sering banget buangin konten gue biar nggak hilang. Jadi YouTube tuh buat gue dulu kayak hard disk gue. Wah, Dibuang sayang ya. Iya, kayak mau ditaruh di mana nih? Akhirnya gue dulu buangin ke YouTube. Tapi gue nggak publish, ngasih tahu orang. Jadi gue cuman kayak, gue ada nih foto nih yang lagi gini gitu, ada videonya gitu. Video Nah, kali bukan foto. Video. Kayak orang kan gini, emang lu bisa nge-trick itu? Ada gitu, gue nyari. Oh, ini Ada, ada gitu ada, ya? iya. Nah, akhirnya pas kesini kayak, Ji, lu kenapa nggak bikin YouTube aja? Terus gue bilang, gue males gue jadi YouTuber. Kenapa lu bilang YouTuber gitu kan? Karena yang gue lihat YouTube itu ya YouTuber, ngeprank isinya. Balik lagi. Lu kayaknya nggak suka banget. Enggak, kayak mindsetnya gitu. Kayak kita ngomong TikTok kan begitu gitu loh. TikTok mindsetnya pasti joget-joget. Udah begitulah konotasinya. Bang Jago ya. Akhirnya gue mikir si YouTube ini gue kayaknya bikin ngeprank ya. Jangan-jangan gue belum nonton ada ngeprank. Siapa kamu bikin ngeprank. Hate banget. Oke. Terus. Iya, jadi gue pikir kayak gue butuh media baru nih, butuh media baru yang susah banget buat dimasukin karena udah bukan eranya lagi gue kayak gue bikin acara, gue demo di sini. Kayak udah gitu, udah ada, udah lewat gitu kan. Terus gue main Instagram. Di Instagram itu yang awalnya gue jujur ngeliat orang main Instagram tadinya gini, apaan sih nih orang? Foto lah duduk. Poser banget gitu maksud gue kayak harusnya kan skate gue pikir. Ya, jangan lupa sini nih. Iya. Muka lo nih. Harusnya skate gitu kan. Akhirnya gue ngeliat kayak, wah gue goblok ya. Gue jadi kayak lu sampai bilang sama diri lu sendiri. Karena gue akan merasa gini, gue sama aja kayak ojek biasa yang marah sama ojek online gitu loh. Jadi gue nge-hate gitu, apa sih kok skater di sini gitu. Akhirnya gue mulai pelajarin gitu kayak, kenapa nggak gue nerjun aja di situ gitu, cemburu sekalian. Ternyata naik followers apa sampai Instagram gue di verified itu. Wah, gue bilang bisa lu dari situ. Dari situ gue mikir kayak Instagram ini cuma 1 menit nih kalau bikin video nanggung. Gue pikir kayak harus ada nih media baru, ya YouTube. Yang dulu gue kayak ngeliat YouTube tuh, "Hai guys, aku di sini." Kayak gitu-gitu loh. Iya, gue pikir kayak, aduh gue malu banget tuh kalau kayak gitu. Gue pengen punya reality show gitu loh. Bukan yang gue harus megang sendiri. "Hai guys, gue lagi di sini." Nggak mau. Gue tuh selalu pengen kayak, oke, balik lagi gue lah. Gue pengen gitu. Terkonsep ya. Punya konsep. Iya, positif. Gue bisa lihat ada sisi positifnya di situ. Iya. Apa? Karena dia bisa membuka peluang kerja untuk yang lain. Benar. Ada berapa persen positifnya? Itu gue kurang bisa. Deg-degan nih kalau dengan positif. Di era sekarang, Kayak begitu. di era sekarang negatif aja ngomongnya. Positif serem nanti di bawah lu. Dia memberikan peluang. Iya. Kan? Peluang dan kesempatan untuk orang lain memegang kamera. Iya. Luar biasa. Luar biasa ya Satria PJ lo kan. Lu emang kayak begitu orang ya. Udah tua lah. Udah tua ya. Enggak sih, dia masih muda. Ya jadi gue kepikirnya waktu itu kayak gue harus ada orangnya. Akhirnya lama tuh bikin YouTube cuman karena nyari orang filmernya. Langsung permasalahan kedua di saat ada filmer, karena waktu itu gue di awal pakai handphone loh. Sama begini ya. Ya pakai handphone, terus gue minta tolong kayak gue ibaratnya, Vin gue bikin YouTube. Terus lu pegang handphone gue yang ngomong. Oh, gitu. Yang gitu. Itu kita kan emang beda, konsepnya beda. begini. Kita konsepnya kalau dia memang batu loncatan. Iya, waktu batu itu. loncatan. Ya, Terus terus udah itu gue kayak abis itu gue ngedit sendiri. Dulu gue ngedit pakai iMovie. Ngedit pakai handphone sendiri. Lama. Terus gue cobain lama nih. Karena durasinya panjang kan. Gue bilang lama juga nih ngedit ngisi lagu gitu. Sampai gue mikir lagi, wah nggak bisa nih bikin kayak gini nih. Emang harus